Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan. Hari ini kita akan membahas terkait dengan makanan dan gizi sebagai bagian dari salah satu sektor di bidang pendidikan dan perlindungan konsumen. Ini adalah outline yang akan kita bahas. Ada 9 sub pokok bahasan ya, dari mulai pendahuluan sampai dengan akhirnya nanti kita lihat bagaimana pendidikan konsumen di bidang pangan. Oke, kenapa pangan perlu kita angkat ya? Karena pangan ini adalah kebutuhan dasar ya, kebutuhan yang sangat urgent pada manusia. Tanpa pangan kita tidak akan bisa hidup ya. Kalau kita lihat hierarki kebutuhan Maslow, pangan ini menjadi salah satu yang terbawah ya. Jadi dia termasuk kepada kebutuhan fisiologis ya. Nah, untuk Indonesia sendiri saat ini pengeluaran pangan berkisar antara 60 sampai 70%. Apalagi negara Indonesia termasuk developing country, walaupun oleh Amerika dimasukkan sebagai developed country ya, tapi pada dasarnya Indonesia masih ada di tahapan negara sedang berkembang. Ini dicerminkan oleh pengeluarannya yang lebih tinggi untuk pangan dibandingkan dengan non pangan. Kalau kita bandingkan dengan negara maju misalkan Amerika, kita sangat tertinggal ya. Untuk pengeluaran pangan di Amerika sendiri hanya 25% ya. Karena kalau kita lihat dari teori Engel, ada kecenderungan negara maju itu dengan tingkat pendapatan yang semakin tinggi, pengeluaran pangannya akan cenderung rendah. Demikian sebaliknya ya. Jadi indikator suatu negara dikatakan maju kalau pengeluaran untuk pangannya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran untuk non pangannya ya. Kemudian pangan sendiri ada kaitannya dengan gizi dan kesehatan. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan itu nanti akan berpengaruh kepada kesehatan kita, terhadap gizi kita terpenuhi atau tidak ya. Kemudian masalah keamanan pangan ini juga menjadi permasalahan yang serius ya, baik pada sisi supply, pada sisi penyedia atau industri penyedia makan, baik itu industri besar maupun kecil, maupun pada konsumen ya. Dan ada kaitan dengan gaya hidup dan pola makan juga ya, apalagi gaya hidup sekarang yang cenderung dinamis ya, akan membuat penyediaan makan itu lebih cepat ya. Banyaknya makanan-makanan siap saji, ready to cook, ready to eat ya. Ini akan mempengaruhi gizi dan kesehatan dari konsumennya. Dan kita ketahui juga bahwa makanan itu pada dasarnya harus aman ya, harus aman. Ada undang-undang yang mengatur ya, karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini maka pemerintah, industri ya, maupun konsumen sebagai end consumer yang mengkonsumsi paling akhir ini terlibat di dalamnya ya. Dari sisi pemerintah ada regulasinya, undang-undangnya. Kemudian dari sisi penyedia makanan, dalam hal ini industri, bagaimana dari hulu ke hilir ya bisa menjamin ketersediaan pangan yang aman ya. Kemudian dari sisi konsumen juga ya, apakah menjadi konsumen yang kritis ya ketika mengkonsumsi pangan. Nah, ini beberapa istilah yang harus dipahami para mahasiswa sekalian ya, dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Itu apa itu pangan, pangan segar, pangan olahan dan seterusnya. Ini harus dipahami. Tapi intinya pangan ini adalah segala sesuatu yang memang sumbernya bisa dari pertanian, dari kehutanan, dari perkebunan, perikanan dan sebagainya. Yang ini bisa dalam bentuk olahan ataupun tidak diolah ya, dan peruntukannya untuk makanan dan minuman ya, bisa dikonsumsi oleh manusia. Kemudian pangan segar ini contohnya adalah buah-buahan yang langsung bisa dimakan, pangan olahan yang sudah mengalami proses pengolahan tentunya ya. Kemudian ada perdagangan pangan ya, terkait dengan penjualan dan pembelian pangan sebelum sampai ke end consumer ya. Kemudian ada pangan olahan tertentu untuk kelompok-kelompok yang spesifik, misalkan makanan-makanan diet ya, untuk penyakit-penyakit tertentu yang terkait dengan kesehatan. Kemudian ada pangan siap saji ya, ini tadi yang saya sampaikan, saat ini berkembang makanan yang siap olah ya dan siap makan ya. Nah, ini yang kaitannya nanti dengan semakin banyaknya penyakit-penyakit yang bermunculan karena semakin tingginya ya, atau semakin banyaknya variasi pangan siap saji ini.
Kemudian ada juga keamanan pangan. Nah, ini terkait dengan cemaran biologis, kimia, ya, ataupun benda-benda lainnya yang itu sebetulnya membahayakan terhadap kesehatan manusia. Kemudian ada namanya bahan tambahan pangan atau BTP, ya. Jadi ini apapun yang ditambahkan ke dalam pangan dan ini mempengaruhi sifatnya. Misalkan kita tambahkan pewarna, perasa, pengawet. Nah, ini mempengaruhi sifatnya, ya. Kemudian ada pangan produk rekayasa genetika. Nah, ini biasanya dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dari pangan, ya, keterbatasan pangan, artinya mendorong orang untuk melakukan rekayasa genetika. Ada iradiasi pangan. Nah, ini kaitannya dengan upaya untuk mencegah pembusukan atau kerusakan dari pangan. Ya, misalkan tempe, bagaimana caranya memperpanjang daya simpan tempe. Nah, ini dilakukan iradiasi pangan. Kemudian ada kemasan pangan. Nah, wadahnya seperti apa? Ada yang plastik, ya, ada yang kertas, mika dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga gizi pangan. Nah, ini gizi saya kira mahasiswa sudah tahu terkait dengan nutrisi yang ada dalam pangan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan sebagainya, yang ini justru nantinya akan berpengaruh kepada kesehatan konsumen yang mengkonsumsi pangan tersebut, ya. Oke, ini ada beberapa undang-undang ataupun hukum yang terkait dengan pangan, ya, dengan keamanan pangan khususnya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin ketersediaan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini adalah kewajiban pemerintah, ya, untuk menyediakan pangan yang aman bagi masyarakatnya. Kemudian ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Nah, ini mengatur terkait dengan keamanan pangan. Bagaimana pangan itu aman, higienis, ya, bermutu, bergizi, tidak bertentangan dengan agama dan sebagainya. Kemudian diatur juga di dalamnya tentang bahan tambahan pangan, kemudian makanan iradiasi, ya, rekayasa genetika dan seterusnya. Selanjutnya yang terkait dengan perlindungan konsumen, ya, karena memang pangan ini dikonsumsi oleh konsumen, maka UUPK, ya, mengatur juga terkait ini, ya, khususnya untuk hak konsumen, ya, untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, ya. Nah, ini diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian ada Undang-Undang tentang Peternakan, ya, dan Kesehatan Hewan, ya, bagaimana penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh hewan ini tidak berdampak terhadap pangan yang dikonsumsi oleh manusia, ya. Jadi ada namanya zoonosis, jadi penyakit yang ditimbulkan oleh hewan, ya. Ini harus mendapatkan perhatian, ya. Kemudian ada peraturan pemerintah, ya, tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Yang mutu pangan ini biasanya terkait dengan keamanan pangan, gizinya seperti apa, kemudian standar perdagangannya seperti apa. Kemudian gizi pangan tadi sudah kita bahas, ya. Dan di sini juga ada ketentuan tentang sertifikasi mutu pangan, ya, yang sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia, yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Oke, nah ini, ya, jadi sebuah atau produk pangan itu dilihat kualitasnya dari adanya registrasi, ya. Jadi Anda dapat mengecek, ya, kira-kira makanan mana saja yang sudah di seleksi atau di screening oleh BPOM, ya. Ini ada cek BPOM yang bisa Anda aktifkan di aplikasi, ya. Jadi sudah tersedia di Play Store. Anda bisa lihat di situ kira-kira makanan apa saja yang sudah terdaftar, register, ya, baik itu makanan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, ya. Jadi selama ada nomor registrasi dari BPOM, maka kita bisa menjamin kualitas dari produk pangan tersebut. Nah, untuk sertifikasi sendiri ini ada yang wajib atau mandatori, ada yang dia itu voluntary, ya. Jadi yang wajib ini contohnya adalah PIRT, ya, ini dikeluarkan oleh kabupaten kota, ya, dinas kesehatannya. Kemudian ada MD, ya. Kemudian ada HACCP. Nah, HACCP ini adalah Hazard Analysis and Critical, ya. Biasanya Hazard Analysis and Critical Control Point, ya. Jadi ini adalah sistem yang mendeteksi, ya, bagian-bagian kritis dari
pangan ya. Jadi keamanannya seperti apa, daya simpannya ya berapa lama, itu harus lewat dari HACCP. Ini yang mengeluarkan adalah BPOM ya. Biasanya industri pangan diwajibkan untuk memiliki HACCP ini ya. Kemudian masalah halal, ini juga sebetulnya mandatori ya, apalagi negara kita sudah mewajibkan untuk industri pangan itu harus memiliki sertifikasi halal. Kemudian yang organik juga, kalau memang dia mengklaim organik maka dia harus memiliki sertifikasi. Kemudian pangan segar ya. Kemudian yang kedua adalah sertifikasi inisiasi. Biasanya ini yang sifatnya meningkatkan gengsi dari produk tersebut ya, misalkan ISO 9001, ISO 18001 ya, terkait dengan keselamatan kerja. Nah, ini voluntary sifatnya. Jadi industri pangan tidak harus memilikinya, tapi akan lebih baik apabila memiliki sertifikasi ini ya. Jadi membedakan dia dengan industri lainnya. Oke, kemudian yang tadi saya sampaikan, jadi untuk PIRT itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan ya, baik itu kabupaten kota. Nah ini harus dimiliki ya. Kemudian HACP, BPOM yang mengeluarkan, halal saat ini dikeluarkan oleh BPOM MUI ya. Kemudian ada MD ya, ini yang mengeluarkan juga adalah BPOM. Jadi BPOM ini adalah lembaga yang mengurus terkait dengan makanan olahan ya, makanan jadi dan juga kosmetik serta obat-obatan. Oke, kemudian ada beberapa produk yang diwajibkan SNI ya, jadi Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional ya. Nah ini tidak semua produk pangan yang sudah wajib SNI, ada beberapa yang diwajibkan ya, karena memang tingkat konsumsinya yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat ya. Karena saat ini memang SNI ini masih sukarela ya, jadi masih voluntary, tidak diwajibkan ya. Hanya nanti ketika sudah diwajibkan maka hanya produk-produk yang ber-SNI saja yang boleh beredar di pasaran. Selain itu, jika dia tidak memenuhi SNI maka tidak boleh beredar di wilayah Republik Indonesia ya. Ini entah kapan ya, karena saat ini sifatnya masih sukarela saja ya. Jadi kalau memang ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat, trust dari masyarakat untuk mengkonsumsi ya, maka sebaiknya perusahaan pangan mengurus SNI ini ya, Standar Nasional Indonesia ini, karena ini adalah semacam garansi jaminan dari kualitas pangan yang dijual ya. Ya, jadi ada semacam added value ya, added value bagi perusahaan tersebut apabila dia mencantumkan SNI. Dan ingat, SNI ini bukan abal-abal, jadi harus ada nomor SNI-nya. Oke, ini ada beberapa produk yang sudah diwajibkan SNI ya oleh pemerintah. Nah, ini air mineral harus ini ya. Kriterianya seperti apa ya? Jadi dalam SNI yang namanya air mineral itu yang seperti apa ya, dari sisi kejernihannya, dari sisi rasanya ya, dari sisi kandungan mikroorganismenya, semuanya diatur ya. Demikian juga untuk biskuit, kriteria seperti apa, garam yodium dan seterusnya ya. Jadi ada 10 produk pangan yang wajib SNI. Jadi nanti kalau kalian melihat produk-produk ini, coba cek ya apakah sudah ada SNI-nya ya. Karena wajib SNI untuk 10 produk ini ya. Jika tidak ber-SNI harusnya tidak boleh diedarkan di Indonesia. Oke, selanjutnya ada kriteria keamanan pangan ya. Jadi masalah keamanan pangan ini yang terkait dengan pelaku usaha tentunya ya. Jadi makanan yang dijual itu harus aman dari kontaminasi bahan kimia berbahaya ya. Jadi bahan-bahan tambahan seperti boraks ya, kemudian bahan pengawet formalin misalkan ya, bahan pewarna tekstil, itu termasuk bahan kimia yang berbahaya ya. Jadi ini harus bebas dari bahan-bahan tersebut ya. Dan ini sebenarnya masih menjadi masalah untuk Indonesia ya, karena jajanan saja di sekolah itu masih banyak yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Kemudian mikroorganisme juga ya, mikroorganisme banyak yang berbahaya dan ini harus bebas dari kontaminasi ini. Kemudian halal ya, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka masalah halal ini harus menjadi perhatian dari pelaku usaha ya. Sekarang semakin banyak konsumen yang kritis yang bertanya apakah makanan itu halal atau tidak gitu ya. Jadi kalau pelaku usaha ingin tetap jualannya laku, maka tentunya
hal-hal ini harus diurus ya. Oke, kemudian masalah gizi. Oke, kita lanjutkan permasalahan konsumen tentang pangan ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi pangan ya, biasanya yang kita ambil adalah gizinya ya. Jadi terkait dengan masalah gizi ya, Indonesia menghadapi dua masalah, ada yang kekurangan gizi, ada yang kelebihan ya. Nah, ini diakibatkan oleh adanya ketidakseimbangan konsumsi. Ada orang yang terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat misalkan ya, ini akan mengakibatkan munculnya masalah overweight ataupun obesitas. Ada orang yang karena tidak punya resources ya, tidak punya uang, tidak bisa beli makan, sehingga akan muncul masalah kurang gizi ya. Nah, ini jadi sangat Indonesia itu dihadapkan oleh dua problem ya, double burden ya. Di satu sisi masih banyak yang kurang gizi, di sisi lain juga masih tinggi ya untuk orang-orang yang kelebihan gizi ya. Ini ada misalkan terkait dengan lemak dan garam tinggi ya, sementara kandungan seratnya rendah ya. Jadi konsumsi sayuran, buah ya untuk Indonesia itu masih relatif rendah ya. Ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, termasuk konsumen juga, akan merubah gaya hidupnya ya. Jadi lebih kepada gaya hidup yang konsumsi pangannya itu seimbang ya. Oke, bicara tentang gaya hidup tadi ya, jadi tidak ada keseimbangan antara konsumsi dengan kecukupan gizinya ya. Nah, ini yang membuat seseorang menjadi malnutrisi atau salah nutrisi ya, salah konsumsi zat gizi. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah tingkat pengetahuan gizi konsumen masih rendah ya. Jadi banyak konsumen yang sebetulnya dia sudah tidak bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, tapi ternyata masih mengkonsumsi ya. Ini sangat dipengaruhi oleh lifestyle-nya. Tingkat pengetahuan gizi konsumen yang masih rendah ini ya, beberapa hal yang harus ditekankan ya, perlunya makanan yang beragam ya, jadi tidak hanya 1-2 jenis saja tapi beragam ya. Kemudian bahan pangan tertentu itu berkontribusi untuk zat gizi tertentu, misalkan untuk sayur dan buah ya, dia biasanya yang diandalkan adalah dari sisi vitamin mineralnya ya. Kemudian pangan alami lebih baik, lebih murah ya, yang segar itu lebih baik. Ini juga harus diedukasi ya. Jadi bagian dari edukasi konsumen ini bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan gizi konsumen ya. Jadi tidak hanya sekedar makan saja, lewat di mulut saja ya, tapi bagaimana dampaknya terhadap kesehatan ya, bagaimana kita concern terhadap gizi yang akan kita ambil dari makanan yang kita konsumsi ya. Kemudian hal lain adalah sekarang ada kecenderungan delivery food ya. Nah, ini bukan hal yang negatif, tapi akan lebih baik ketika kita memasak sendiri makanan kita ya, karena kita bisa memantau, oh tidak ada tambahan tambahan berbahaya misalkan ya, itu kita bisa mengontrol ya. Kalau kita delivery biasanya kita tidak menjamin ya apakah diolah dengan memperhatikan higien dan sanitasi, apakah bahan baku olahan pangan tersebut juga terjamin keamanannya ya. Nah, ini akan lebih sehat jika kita masak sendiri ya. Kemudian perlu juga difahami organic food itu apa ya. Jadi pangan organik itu tidak semata-mata labelingnya saja. Jadi dari mulai proses pengolahannya, tanahnya ya, kemudian pupuknya ya, pestisida yang digunakan ya, itu harus betul-betul sesuai dengan kriteria ya, untuk pangan itu disebut dengan organic food. Kemudian rekayasa genetika atau disebut dengan transgenetik ya. Jadi banyak dengan berkembangnya bioteknologi saat ini ya, dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas budidaya pangan ya, misalkan untuk jagung, untuk kedelai ya, ini berkembang rekayasa genetika. Walaupun di satu sisi masih banyak orang yang meragukan apakah produk-produk pangan rekayasa genetika ini membahayakan atau tidak itu ya. Oke, kemudian ada beberapa praktek dari pelaku usaha yang merugikan konsumen. Yang pertama, manipulasi harga. Ya, ini bukan hanya di pangan saja, tapi di banyak komoditas ya, ini juga dilakukan oleh pelaku usaha.
Kemudian potongan harga palsu, biaya kemasan ya. Kita lihat konsumen dikenakan biaya kemasan yang tinggi ya, padahal sebetulnya netonya atau berat bersihnya itu sangat kecil sekali ya dibandingkan dengan kemasannya. Kemudian adanya pengurangan berat. Nah, ini juga ya menjadi masalah di industri pangan ya. Kemudian slack filling atau ruang kosong dalam kemasan, Anda tentunya sudah belajar di perilaku konsumen ini ya. Kemudian stok kurang ya. Jadi ada yang menahan, ada yang menimbun. Ini juga termasuk permasalahan di bidang pangan yang banyak ditemukan di Indonesia ya, sehingga perlu pengawasan dari pemerintah. Kemudian produk rusak ya, sering sekali ketika kita beli buah misalkan yang atasnya bagus tapi ternyata ketika kita beli ya kita mendapatkan produk yang cacat ya, kemudian proporsi yang tidak benar ya. Jadi banyak tindakan dari pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam bidang pangan ini. Oke, kemudian tips belanja pangan ya. Ini ada 13 tips yang bisa diterapkan oleh konsumen ya, variasi resep. Ya, tidak harus mahal ya. Jadi sumber protein itu bisa dari protein nabati, tidak harus hewani ya. Jadi bagaimana kita pintar-pintar dalam membuat variasi-variasi menu yang tidak terlalu mahal ya, bisa kita atur ya, mungkin hari ini makan daging, besok makan tempe dan seterusnya ya. Kemudian membuat list bahan apa yang akan dibeli ya, hari belanja ya, ini akan lebih bagus ketika kita belanja dengan memperhatikan kapan ya, jadi tidak harus di awal bulan misalkan ya. Kemudian belanja sendiri ya, belanja saat perut kenyang, ini bukan salah satu tips, jadi tidak akan kemana-mana nanti ya. Kemudian beli bahan pangan pada musimnya, misalkan saat ini sedang musim mangga ya, biasanya harganya akan lebih murah ya. Nah, jadi akan lebih murah pada saat kita belanja di musimnya. Harga satuan harus kita perhatikan ya, kira-kira per kilonya jatuhnya berapa ini ya, kemudian bandingkan harganya ya. Kemudian ketika produk pangan itu tidak ada, siap-siap dengan penggantinya ya, tentunya dengan memperhatikan faktor gizi ya. Jangan lupa membaca label, ini satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh konsumen. Jangan terpaku pada merek ya, merek apa atau merek tertentu harus itu ya, jangan ya. Jadi yang paling penting adalah apa manfaatnya ya. Kemudian barang yang jelek dikembalikan. Kemudian harus rasional ya, seorang konsumen itu harus rasional, jangan belanja berdasarkan emosi ya. Kemudian belanja pangan sebagai tantangan yang menyenangkan. Silahkan diterapkan tips-tips ini ya, tentu saja akan sangat manfaat untuk Anda. Kemudian sebagai akhir ya, ini bagian akhir ya, jadi pendidikan konsumen di bidang pangan yang seperti apa yang perlu kita lakukan saat ini ya. Di antaranya adalah bagaimana kita membekali konsumen dengan pedoman umum gizi seimbang (PUGS) ya, walaupun sebetulnya ini sudah berkembang ya, bukan PUGS lagi ya, sekarang ada muncul jargon-jargon baru ya, yang intinya sama sebetulnya, hanya perubahan istilahnya saja ya. Jadi bagaimana kita mengedukasi konsumen supaya mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang ya. Di situ ada karbohidrat, ada protein, ada lemaknya ya, kemudian ada vitamin mineralnya ya. Jadi tidak fokus kepada satu zat gizi saja ya. Kemudian yang harus kita edukasi juga terkait dengan jaminan keamanan pangan ya. Jadi bagaimana pangan itu bebas dari kontaminan-kontaminan baik itu kimia, biologi, mikroorganisme ya, yang membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya. Kemudian terkait dengan bahan tambahan pangan ya. Jadi kita harus kenali makanan yang mengandung formalin seperti apa, makanan yang menggunakan borak seperti apa, pengawet buatan yang tidak untuk pangan seperti apa ya, ciri-cirinya seperti apa, dampaknya seperti apa, kita harus kenali ya. Kemudian kemasan ya, karena kita sekarang terkait dengan sustainable consumption, green consumerism, maka kita harus memperhatikan kemasan yang digunakan oleh pangan tersebut ya. Pilihlah kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian terkait dengan peraturan dan hukum ya, bagaimana ada aturan terkait labeling, apa saja yang harus tertera di situ ya, mereknya, kemasan ya, dan lain sebagainya. Baik, rasanya itu para mahasiswa sekalian ya, pembahasan kita terkait dengan makanan dan gizi ya.
Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.